Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dapat bertemu kembali di acara Hikmah, acara yang senantiasa menyampaikan, menyajikan perjalanan kisah hidup manusia, bagaimana menggeluti dinul Islam ini. Dan satu kebaikan pasti akan kita dapatkan ketika kita menggenggam apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, bahwa taraktu fikum amro ini lantazilu ma masaktum bihi ma kitab bahwa sunatan nabi. Dan ini untuk kita semuanya pasti memiliki kisah yang masing-masing berbeda. Dan kali ini ada suami istri yang datang ke studio MTA TV, dan beliau adalah Bapak Samijan dan Ibu Tuturi Handayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samijan. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Ibu sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Dan beliau ini berasal dari Suruh, Kabupaten Semarang. Dan sedikit mungkin kami berikan gambaran bahwa beliau adalah sepasang suami istri, atau bisa dikatakan pengantin baru juga baru ya, karena belum setahun ya. Belum ada setahun. Belum ada setahun. Tapi beliau sudah memiliki 4 putra ini ya berarti ya. Dan ini kisahnya sangat menarik karena kita akan ketahui nanti ketika beliau menyampaikan. Pak Samijan, mungkin bisa disampaikan ini. Sebenarnya dengan Ibu Tuturi Handayani, lebih akrab dipanggil Bu Tutut ya? Iya, betul. Bu Tutut ini bagaimana sih sebenarnya kisahnya sehingga akhirnya belum sampai setahun ini menikah? Ya, dari awal terjadinya istilahnya musibah. Corona begitu, terpapar tahun itu tahun 2000, sekitar 2000, ya 2010-2021. Begitu ada wabah begitu, saya dan istri juga sama-sama. Istri yang pertama dulu, itu sama-sama terpapar COVID. Begitu ada dari bidan desa mengetahui kejadian seperti itu, langsung bertindak, dirujuk ke rumah sakit. Begitu di rumah sakit dicek sedemikian rupa, saya dicek ke lab, ternyata saya negatif dan istri saya yang positif. Begitu positif dimasukkan salah satu rumah sakit di Salatiga. Waktu itu sudah malam, agaknya itu sudah malam, saya masuk rumah sakit yang lain. Sudah begitu opnam, istri saya sebelumnya mendahului gitu. Saya mendahului istri saya ke rumah sakit, istri saya menyusul. Begitu dicek awalnya saya negatif, saya langsung opnam. Terus istri saya opnam karena apa, Pak? Kan negatif kan? Iya negatif, cuman waktu itu kondisi saya itu ngedrop sekali, sudah lemas gitu. Begitu di opnam, istri saya juga rencananya begitu, rencana mau di opnam, tapi begitu dari pihak rumah sakit peralatannya kurang memadai, jadi dipindah rumah sakit lain. Begitu dicek ada indikasi positif. Begitu dinyatakan positif, langsung diopnam di rumah sakit semalam gitu. Itu semalam kan kejadiannya udah agak membaik. Begitu sekitar pagi harinya itu sudah kondisinya menurun lagi. Begitu menurun lagi ya sekitar siang jam 11 itu sudah tidak bisa tertolong gitu. Jadi siang ya? Iya 12 jam, sekitar 11 siang itu. 11 siang ada tindakan dari rumah sakit,
langsung diurusi secara medis, langsung diantar ke lokasi lokasi rumah yang dekat pemakaman itu. Langsung dimakamkan secara prosedur dari COVID-nya. Nah, begitu itu waktu itu Bapak mengetahui bahwa waktu itu begitu dari pihak rumah sakit menyatakan meninggal, yang nunggu itu kan anak saya. Nah, saya menunggu begitu. Anaknya putra. Ya. Anaknya putra begitu nunggu tahu ibunya meninggal langsung telepon saya itu bapaknya. Itu saya di tempat rumah sakit lain, jadi saya dikabari ya nggak tahu bagaimana kondisi gitu. Nah, saya cuma waktu itu ya agak ya begitu terpukul karena lokasi jauh, saya mau tidak bisa menunggu. Begitu sudah tiada, saya juga nggak bisa datang. Gitu. Waktu itu putra sendiri bagaimana kondisi psikisnya ketika harus menyampaikan Bapak sementara menghadapi ibu yang tiada begitu? Waktu itu begitu telepon saya itu sudah bicaranya sudah agak ya nggak jelas, oh ibu sudah nggak ada gitu bilangnya. Nggak ada gimana, saya jawab itu sudah, cuma bilang itu nggak bisa dihubungi lagi gitu. Itu tapi Bapak sudah klik bahwa beliau meninggal begitu? Saya belum begitu istilahnya percaya gitu. Belum percaya. Begitu saya lihat karena sudah kondisi di rumah sakit sudah lemes, nggak bisa apa-apa, saya begitu nerima telepon itu, HP-nya itu sampai jatuh, begitu kaget. Nah itu lihat lagi HP kok, saya telepon, yang ditelepon saya siapa nanti, saya bingung begitu. Nah ternyata saya lihat ada grup di grup kampung itu, kampung itu, kok ada pengumuman telah meninggal ini gitu. Nah saya baru sadar, oh betul kalau memang meninggal itu. Ketika pasti bahwa disampaikan di situ ibu meninggal, bagaimana waktu itu Bapak? Apakah merasa bahwa di waktu itu dengan kejadian pandemi COVID itu hampir dominan orang banyak yang meninggal, maka waktu itu langsung bisa menerima gitu saja? Kalau masalah itu kan kejadian-kejadian sebelumnya sudah ada. Jadinya saya melihat itu ya saya hubungan dengan yang lain gitu. Wah yang lain juga ada yang seperti ini, saya mengalami sendiri seperti ini. Jadi ya begitu saya ya terima saja, tapi tetap batin saya agak sedikit kaget gitu. Cuma berjalannya waktu ya sudah menyesuaikan. Dan dalam perjalanannya Bapak Pak Mijan ini kan dalam kondisi sakit. Iya betul. Apakah sempat memikirkan jangan-jangan saya nanti masih menyusul ibu begitu? Ya sempat seperti itu ya. Seperti itu juga saya berpikir, wah kalau mungkin Allah menghendaki mungkin juga saya seperti itu. Jadi hati saya lebih saya tenangkan dulu daripada memikirkan yang menambah beban pikiran gitu. Ya, cuma berjalan waktu ya lebih tenang. Cuma dalam ganjalan hati juga masih sangat istilah terpukul gitu. Manusiawi. Dan waktu itu putra Mas siapa namanya? Taufik Hafidin. Mas Taufik ya. Mas Taufik waktu itu sudah masih kuliah atau sudah? Itu sudah selesai. Sudah selesai. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Sudah bekerja. Waktu itu belum, sudah kerja cuman paruh waktu. Sudah menikah waktu itu? Belum. Oh belum. Belum ya. Dan ketemu waktu itu setelah penyampaian ibu meninggal itu ketemunya ketika apa Pak? Ketemu dengan Mas Taufik. Oh itu. Begitu dari pihak rumah sakit yang menangani ibu itu sudah selesai dibawa ke rumah, sudah pemakaman selesai. Anak saya bersegera untuk menemui saya gitu dan menyampaikan apa adanya. Anak saya juga bisa mengkondisikan. Gitu. Berarti memang beliau mentalnya bagus begitu ya, teguh menghadapi kejadian seperti itu, tegar.
Nah, waktu itu Bapak ngajinya di mana? Di cabang Suruh Satu. Suruh Satu. Iya, cabang Ya. Suruh Satu. Kemudian kalau Ibu, waktu itu ngajinya? Waktu pas COVID Pas itu, COVID itu? Suruh 2. Suruh 2 ya. Iya. Nah ini mungkin bisa diceritakan dari Ibu waktu itu bagaimana ketika Ibu akhirnya bisa bertemu dengan beliau, namun bisa diceritakan sebelumnya seperti apa? Waktu itu kan Bapak itu sakit. Sakit itu belum 2020 juga? 2021. 2021. Belum tahu kalau itu penyakit corona, belum tahu. Setelah dicek di rumah sakit kok katanya corona. Saya nunggu di rumah sakit 1 minggu. 1 minggu itu teman-teman saya itu nyuruh saya cek. Kamu cek dulu aja Mbak Tutut, jangan-jangan kamu juga kena kan gitu. Terus saya cek kena ternyata. Semenjak kena itu teman-teman itu pada nggak mau nunggu barengan sama saya. Kamu pulang aja, aku takut sih sama kamu, pada gitu. Terus ya saya pulang itu ternyata Bapak itu pas saya pulang itu Bapak itu pas meninggal. Jadi maksudnya Bapak di sini adalah suami? Iya, suami. Ya itu ternyata pas meninggal itu pas saya pulang itu. Tapi kan itu rawat jenazahnya itu kan antre antre terus ya saya dihubungi agak susah kan, saya nggak pegang HP gitu. Jadi kabar itu nyampe rumah kalau Bapak meninggal itu maghrib. Maghrib, terus di sana kan dirawat diulesi di sana kan. Kafani. Rukti di sana. Ya, itu nyampe rumah itu jam 11 malam. Oh, dibawa ke rumah dulu? Langsung ke makam. Itu jam 11 malam. Habis itu saya disuruh karantina langsung. Di rumah? Di rumah. Padahal pas meninggal itu udah langsung di karantina saya. Jadi saya langsung di rumah sendiri. Di rumah sendiri itu ternyata ya takut. Kan nggak ada teman, nggak ada suami, nggak ada anak ikut mbah. Sedangkan suami meninggal, saya di rumah sendiri. Saya tuh takut, maksudnya takut ini bagaimana, Bu? Takut ya kayak nggak percaya gitu loh. Kayak itu di setiap sudut ruangan itu kayak ada Bapak suami, ya, ada bayang-bayang suami, ya takut, ya sedih, ya campur aduk. Terus akhirnya ya nunggu sampai 2 minggu, tapi 2 minggu itu perasaan saya juga lama, 2 minggu itu. Terus bingung saya itu. Lalu ya buat ibadah, buat mendekatkan diri sama Allah. Buat ngaji, buat sholat, buat nyetel TV gitu, nyetel TV MTA itu. Saya nyetelnya ya murotal itu. Buat temen. Dan waktu itu bukankah dari cabang juga turun untuk nyambangi warga begitu, termasuk juga obat atau vitamin itu selalu disampaikan, pantauan dari cabang? Nggak ada. Kan itu nggak ada yang boleh ke rumah. Jadi nggak ada yang ini. Kan ada yang ini misalnya. Habis kalau begitu Ibu makan dari mana? Makan tetangga yang ngirim. Nah itu maksudnya diantaranya kan biasanya kan dicantolin di kresek itu di depan gitu ya. Ya, ini mungkin pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi sebelumnya keduanya adalah warga ngaji di Bapak di Suruh 1, Ibu di Suruh 2, masing-masing kehilangan pasangannya begitu. Dan dalam perjalanannya beliau nanti dipertemukan Allah menjadi sepasang suami istri. Nah ini mungkin bisa disampaikan kepada Pak
Pak Samijan. Waktu itu ada kepikiran tidak bahwa Bapak akan berkeluarga lagi atau menikah lagi, Pak? Ya, setelah kejadian itu masih ya waktu masih trauma istilahnya dalam mengatasi kondisi yang ujian berat ya. Ujian yang berat, dan tiba-tiba itu belum terpikirkan untuk ya berkeluarga lagi gitu. Begitu malah sampai berpikiran udah nggak usah dapat istri lagi kan, sampai pikiran begitu. Apa karena pikiran itu muncul karena apa? Waktu itu belum belum punya keinginan untuk ya biar sendiri saja begitu. Sudah misalnya ada pekerjaan atau apa, saya masih bisa sendiri gitu setelah ditinggal. Tapi ya berjalannya waktu mungkin melihat kondisi-kondisi kehidupan sehari-hari, lama-lama juga pikirannya berubah itu. Waktu itu anak juga belum berkeluarga ya? Iya, belum. Terus kemudian sekarang anak sudah berkeluarga? Anak sudah berkeluarga. Ketika Bapak menikah lagi, apakah karena anak sudah berkeluarga sehingga Bapak ingin menikah lagi biar ada teman? Pikiran seperti itu saya malah tidak kesampaian seperti itu. Cuman dari pengurus cabang mendekati saya, Mas, apa jenengan mau berkeluarga lagi atau tidak, sampai begitu. Wah, belum kepikiran Pak kan gitu. Lah sampai beberapa kali juga seperti itu. Itu berarti prosesnya berapa tahun setelah meninggal? Setelah meninggal dari proses ke pernikahan lagi sekitar 2,5 tahun. 2,5 tahun. Iya, 2,5 tahun. Ya. Dan waktu mengiyakan karena apa? Karena faktor karena seringnya teman-teman atau saudara kita yang menyampaikan masukan-masukan itu atau bagaimana? Itu agak kompleks sih masalahnya. Begini Mas, ya dari pribadi saya juga kadang berlintas ingin berkeluarga lagi, kadang berlintas tidak gitu. Nah, karena saya juga berinteraksi dengan teman-teman dari anggota-anggota elemen yang saya ikuti itu, dari ya istilah Jawa ini moyoi, ya, tapi dalam arti positif ya, gitu. Ya. Itu bagaimana kok nggak berkeluarga lagi, nanti saya carikan kan, bilang begitu. Wah, nggak usah kan, bilang nggak usah. Lah kenapa nggak usah? Ya belum kepikiran kan gitu. Terus dari ketua cabang juga ya setengahnya mendesak, bukan berarti apa-apa ya, karena mungkin berkeluarga itu lebih baik kan, gitu. Ya. Jadi saya ya ditawari, jadi kalau mau sana ada, suruh 2 juga ada, di cabang lain juga ada yang beliau kenal gitu. Tapi saya juga belum terpikirkan. Begitu saya kadang di rumah sendiri juga berpikir apa betul mungkin dari pihak pengurus memikirkan saya kan. Saya juga berpikir mungkin lebih baik itu, karena juga dari pengajian-pengajian yang disampaikan ya segala macam, kalau berkeluarga juga untuk menjaga dari hal-hal yang negatif ya, gitu. Begitu. Ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, sungguh menarik perjalanan kehidupan beliau ya, karena di sisi lain ujian itu datang, namun di sisi lain juga solusi itu juga didapatkan. Kita akan ikuti lanjutannya setelah jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian hikmah untuk hari ini, dan masih ada narasumber kita dari seluruh Kabupaten Semarang. Ada beliau Bapak Samijan dan Ibu Tuturi Handayani. Ya, ke Ibu ini. Ibu mungkin bisa diceritakan juga bahwa putra-putra di waktu suami meninggal itu usia yang
Putranya 3. Usia yang paling tua berapa itu usia anak sulung? Oh, yang paling tua itu 25. 25. Iya. 25. Waktu itu sudah bekerja atau? Iya, sudah bekerja. Oh, sekarang berarti sudah menikah kah? Belum. Oh, belum ya? Belum. Putra itu ya? Putra. Putra. Anak nomor 2? Anak nomor 2 SMK kelas 1. Putra, putri? Putra. Putra juga. Iya. Kemudian anak nomor 3? SD kelas 3. Putri. 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 Iya. Iya. Dan ketika waktu ditinggal oleh bapak begitu, putra-putra ini bisa dikatakan istilah Jawanya tahu atau mudeng atau tidak ayahnya meninggal gitu. Tahu sih. Tahu. Termasuk yang paling kecil? Iya, yang paling kecil juga tahu sih. Apa yang diungkapkan waktu itu? Iya, pada nangis sih. Pas denger meninggal itu pada nangis. Tapi kan saya nggak tahu dia kan di rumah Mbah. Betul. Iya. Dan selain itu juga jenazah tidak bisa didekati. Tidak bisa. Iya, berarti memang waktu itu putra-putra juga tidak bisa ikut dalam pelaksanaan pemakaman dengan prosedur COVID ya. Iya. Ya. Dan ketika akhirnya ibu Bu Tutut itu memutuskan untuk menikah lagi, bagaimana ceritanya? Ada keinginan atau memang ada penyampaian seperti Bapak tadi dari pengurus atau bagaimana kalau Ibu? Kalau dulu sih sering ditawarin sama pengurus, tapi itu kan setelah berapa bulan atau berapa hari setelah meninggalnya Bapak? Setelah 3 bulan, mungkin setelah masa idah. Oh begitu. Iya, itu ditawarin, tapi kata saya nanti dulu saya mau menikmati hidup sama anak-anak dulu. Setelah itu kan ditawarin lagi, kata saya ya tak cobane dulu. Maksudnya tak cobane apa? Maksud saya tak coba itu anak-anak tak bilangi pada mau enggak gitu. Anak-anak kok tak tawarin kok mau. Ibu mau nikah lagi boleh enggak, kata saya. Ya enggak apa-apa nak pancen kamu pengen gitu, katanya. Yang pertama saya bilangin katanya boleh, yang kedua juga boleh. Kalau yang kecil itu awalnya nggak mau, awalnya itu tak cariin bapak lagi, mau nggak usah, awas nanti kalau kamu nikah lagi, katanya gitu. Terus ternyata setelah ta'aruf itu kok malah boleh, malah kayaknya malah cocok gitu loh. Saya kan tadinya anak nggak boleh kan, pikir-pikir mau lanjut kan, pikir-pikir dulu. Tapi ternyata yang bungsu itu katanya ngapain nggak lanjut, katanya kan gitu. Katanya nggak boleh kamu, kata saya gitu. Ya udah lanjut aja. Berarti boleh, kata saya. Ya udah kalau boleh lanjut, yang tak cariin kan ya kamu, kata saya kan gitu. Terus ta'aruf kedua, ketiga, terus langsung boleh. Itu sebenarnya kalau meninggalnya antara suaminya dan istrinya Pak Mijan itu berapa lama, Pak? Selang sekitar 1 bulan. Oh, 1 bulan duluan dari suaminya Tutut itu. Terus begitu selang bulan berikutnya istri saya yang meninggal. Ya. Antara bapak sama ibu itu sebelumnya sudah mengenalkah? Dari awal itu sebenarnya sudah pernah dengar, tapi belum kenal itu. Kenal kalau Mbak Tutut ini dulu pernah ngaji gitu, tapi saya nggak begitu kenal, walaupun
di satu cabang Ya. dari awalnya. Kalau suaminya Bu Tutut ini, apakah Bapak kenal? Kalau suaminya Betutup itu malah teman saya. Oh, teman apa? Dari teman ngaji gitu. Oh, teman Teman ngaji. ngaji. Waktu itu kan sebenarnya satu kelurahan itu. Atau malah jujur satu Jadi kelompok? satu kelompok, betul. Oh, satu kelompok. Cuman saya nggak kenal dari istri-istri teman-teman itu. Ya cuma kenal-kenal, kalau diajak itu biasanya ya tanya, tapi nggak begitu paham lah gitu. Dan ketika dikenalkan dengan pengurus yang waktu itu disampaikan bahwa ada dari pengurus itu menyampaikan ke Bapak itu nama Ibu Tutut sendiri, sebenarnya Bapak belum tahu. Belum tahu. Nggak nyampaikan nama, cuman suaminya kan meninggal itu. Nah, itu ada yang ditinggal suaminya, kalau mau sama itu saja kan bilangnya begitu. Cuma nggak disampaikan namanya itu. Jadi saya waktu awal gitu ya belum begitu merespon. Cuma saya sudah tahu tapi belum merespon itu. Berarti waktu itu dalam pikiran Bapak sudah mengerti bahwa ini istrinya teman kelompok begitu? Iya, betul. Saya sudah itu, ya. disampaikan seperti itu. Iya. Kalau dari sisi Ibu sendiri bagaimana waktu itu? Dari cabang menyampaikan bahwa yang insya Allah yang disampaikan cabang itu adalah yang istrinya meninggal, suami dari istri yang meninggal, begitu waktu itu? Waktu itu iya gitu. Terus ya kan pernah dengar sih, oh itu dulu satu kelompok sama Bapak kan gitu, pernah dengar. Cuman ya belum begitu paham sih, wajah-wajah belum begitu paham. Cuman pernah dengar. Tapi setelah ta'aruf kok kayaknya orangnya sabar, menurut penilaian saya kan gitu. Ya udah kalau anak-anak cocok ya lanjut gitu. Ya. Dan dari apa yang Bapak Ibu lakukan di kegiatan ta'aruf dan sebagainya, mengenalkan calon pasangan yang akan jadi pasangan kita kelak, itu sesuatu yang baik atau mungkin perlu ditingkatkan caranya supaya lebih baik atau bagaimana? Karena ini bagian dari semua orang yang ada di cabang atau di Majelis Tafsir Al-Quran bisa melalui hal tersebut begitu. Kalau menurut saya memang bagus. Cuman itu mungkin perlu disampaikan dari hati ke hati. Misalnya nggak disampaikan secara umum gitu. Kalau misalnya untuk istilah pencarian jodoh itu lebih dari pengurus harus lebih dekat ke yang bersangkutan. Tidak disampaikan secara umum, ini sama ini kan enggak gitu. Jadi lebih apa sempat seperti itu, mohon maaf. Ya harusnya ya memang harus ya kan sebagai privasi ya, jadinya begitu. Empat mata lah ya, begitu betul. Ya, empat mata disampaikan. Soalnya kan masalah seperti itu kadang sensitif. Begitu ada orang yang mengatakan seperti ini, yang lain mendengar cerita lagi ke teman-temannya begitu. Padahal ya belum tahu bagaimana sifat-sifatnya yang disampaikan tadi. Ya. Bisa jadi sebenarnya oke begitu, tapi ketika disampaikan di forum jadinya malah nggak jadi gitu ya. Karena ini bagian aduh kok seperti ini gitu ya. Baik, itu bagian yang bisa menjadi evaluasi semuanya. Ya. Kemudian untuk Ibu Tutut begitu, mungkin juga dalam ini berarti setengah tahun ya, setengah tahun. Masa adaptasi, ada sesuatu
kepada memperkenalkan kepada putra-putra ini. Adakah ada yang berbeda dari sikap putra-putra atau putra-putrinya yang Ibu kenalkan dengan Bapak baru ini gitu? Ya, banyak sih perubahan. Yang dulunya agak susah diomongin ya lebih nurut sekarang. Itu putra yang atau putri yang Putri. Yang putri. Iya. Yang putra juga agak mending. Yang tadinya main terus ya agak kurang. Ya, itu karena faktor segan ya, bisa jadi segan. Atau mungkin nanti bisa jadi ketika sudah semakin mengenal, akrab begitu, maka keduanya akan semakin terbuka begitu ya dalam penyampaian. Kemudian dari sisi Bapak sendiri, bagaimana Bapak menyesuaikan dengan putra-putri baru juga ini? Dari awal juga agak sedikit ya harus berpikir keras gitu. Betul. Masalahnya kan dari awal saya punya anak putra satu gitu, jadi mungkin untuk mengurusnya lebih tidak begitu berat. Nah, terus berjalannya waktu kan sudah bisa untuk komunikasi begini karena sama-sama putra, jadi bisa ngomong secara langsung juga enak. Begitu saya punya anak lagi dari istri bawaan anak bawaan dari istri saya kan juga harus menyesuaikan wataknya bagaimana, caranya untuk mengatasi kalau misalnya rewel bagaimana kan begitu juga. Tapi juga ya dari pengalaman mendidik anak yang sudah saya lewati juga ya hampir sama lah untuk mengurusi anak-anak begitu. Jadi saya lebih komunikasi dari hati ke hati, biar diajak ngomong begini-begini. Lama-lama dari anak juga mengerti dari mungkin dari cara bicara, anak punya penilaian sendiri. Saya juga mengetahui dari sikap-sikap anak-anak begitu. Ya. Jadi menjajaki ya. Selain itu juga tipe anak itu seperti apa itu akan diselami dulu, baru pendekatan itu bisa dilakukan dengan model seperti apa. Ya. Kemudian kalau di Bu Tutut sendiri, ini kan bisa dikatakan punya dua keluarga dari mertua ya sekarang ini. Sama juga dengan Bapak begitu. Nah, ini bagaimana dari beliau-beliau yang sekarang putra atau putrinya sudah tiada itu menyikapi sekarang sudah menikah lagi begitu, bagaimana pendekatan memengertikan, memahamkan kepada beliau tentang atau mengenalkan pasangan ini kepada beliau? Iya, perlahan-lahan diomongi sedikit demi sedikit. Tapi kayaknya anak-anak sih menerima sih. Mbak, anak-anak menerima ya? Enggak, saya maksud mertua. Oh, mertua. Mertua yang putranya sudah meninggal, kan? Oh, gitu. Iya. Ibu menikah lagi waktu itu pamitan enggak? Oh, yang mertua dari dulu. Iya. Mertua saya itu Delalah itu saya menikah itu nggak lama itu meninggal. Oh. Tapi kan saya juga pamitan. Kakung putri gitu semuanya? Nggih, semuanya udah meninggal. Oh. Jadi waktu itu duluan suami atau mertua dulu? Duluan suami. Duluan suami. Terus nggak selang 3 tahun. Selang 3 tahun meninggal ibu mertua saya. Ya, waktu itu memang pas juga COVID? Kalau ibu mertua enggak sih, baru-baru ini sih. Iya. Dan waktu itu diizinkan? Iya, diizinkan. Diizinkan ya. Bapak saya juga ajak ke sana. Oh. Sebelum ini saya jadi ajak ke sana. dikenalkan ya. Dikenalkan. Iya. Kalau dengan Bapak juga sama? Sama.
dan tidak ada semacam gondeli dan lain sebagainya. Ya, dari, atau malah itu semuanya ngaji sebenarnya karena ngaji? Kalau mengaji belum, cuma dari pemahaman saya beliaunya menerima gitu. Dari awal kan sebelum saya menikah lagi, saya bilang sama ibu bapak mertua saya juga ya pamitan gitu, kenapa taren istilah Jawa ini, taren terus. Bagaimana Pak Bu, saya mau cari teman lagi istilah gitu. Malah ya enggak apa-apa kalau memang begitu, supaya nanti ada temennya, ada masalah bisa diselesaikan gitu. Ada apa direngkuh bareng-bareng masih dari ibu bapak mertua masih lengkap. Nah kalau orang tua kandung bapak yang masih, kalau ibu sudah tiada. Ya, baik pemirsa, masih ada waktu 5 menit bagi Anda yang mungkin ingin bertanya, dipersilakan masuk di telepon 0271 679 3000, SMS WA 0811255 3000 ya. Masih bersama dengan Bu Tutut dan Pak Mijan. Ya. Kalau itu latar belakang dari pernikahan. Kalau sebenarnya kalau untuk mengenal majelis tafsir Al-Quran sendiri sehingga sekarang mengaji itu sejak kapan Pak Mijan? Kalau mengenal MTA itu sekitar tahun 2010 akhir. Begitu saya kenal lewat radio itu saya tertarik. Masalahnya ada awal-awal dulu saya pernah memahami, kalau saya juga pernah belajar Quran dan hadis gitu. Begitu ada pengajian seperti itu saya cocok gitu. Begitu cocok saya mencari lokasi tempat pengajian itu. Ya, karena merasa di memorinya diingatkan kembali ya, begitu ya. Bagaimana kalau dengan Ibu? Kalau saya sih awalnya saya ngajinya kan di Muhammadiyah, jadi nggak beda jauh. Agak mirip sih. Dan langsung, cuman pengamalannya yang beda. Ya, kalau waktu itu langsung begitu. Ada yang nawari waktu itu untuk mengaji? Iya, bapak saya. Dan langsung Ibu Tutut langsung berangkat begitu aja? Tadinya nggak mau sih. Karena? Karena ya dadak di absen itu loh. Dadak di absen nggak mau terus. Tapi ternyata ya malah enak, tertib malahan. Oh begitu. Iya, malah kalau nggak berangkat malah pikir-pikir kalau di absen malahan. Oh berarti ngaji selama ini Ibu masuk karena di absen? Ya enggak sih, tapi kan itu peraturan yang bagus menurutku. Ya, jadi, ngajinya niatnya nggih ngaji, mboten karena di absen. Baik ya, itu bagian dari nidom, kesepakatan dan itu satu hal yang baik ya ketika kita mengaji, bahkan ada kalanya mungkin kita mendapatkan musibah ujian itu tatkala kita dalam perjalanan mengaji. Maka di sana lebih mulia daripada kita berjalan menuju ke satu hal yang maksiat, maka Masya Allah itu kita tidak bisa membayangkan bagaimana pedihnya azab dari Allah. Ya, baik Pak Mijan dan Ibu, mungkin bisa sampaikan ketika mendapatkan ujian seperti Bapak dan sekaligus di sana mendapatkan satu solusi, Allah memberikan solusi mempertemukan Bapak dan Ibu. Itu hikmah apa yang bisa diambil dari peristiwa ini, Pak? Silakan. Setelah kejadian COVID-19 itu, setelah istri saya meninggal yang dulu, saya lebih berpikiran untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena juga sewaktu-waktu yang kita sukai, kita senangi, begitu ditinggalkan, begitu meninggalkan kita, begitu juga kita. Kalau kita sewaktu-waktu juga seperti itu, walaupun beda jalannya juga seperti itu, jadi kita lebih
lebih untuk mendekatkan lagi lebih dalam pengamalan. Bagaimana dengan Ibu? Ya, kurang lebihnya sama. Baik, terima kasih Pak Mizan dan Ibu. Semoga saja istiqomah dalam mengaji dan terus bisa mengamalkan dan juga bisa berbagi dengan keluarganya. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi wawancara kita dengan pasangan yang dipertemukan setelah ujian masing-masing suami dan istrinya meninggal dunia, dipertemukan di sebuah mahligai rumah tangga. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi pelajaran bagi kita. Kalaupun kita tidak mendahului atau meninggalkan dunia ini, ya kita akan ditinggalkan di dunia ini. Saya Rudi Arfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.